Ini salah satu menu khas Batak yang sering banget aku request karena emang seenak itu mertua dan ipar aja sampai geleng-geleng dan terheran-heran. Katanya kok bisa masak ikan tanpa minyak tapi enaknya kebangetan. Nah jadi pertama-tama tinggal kita halusin aja semua bumbu yang udah aku tulis di teks. Terus di wajan aku mau susun serai, lengkuas, asam cikalek, kecombrang dan juga kacang panjang. Nah baru deh kita susun ikan mas yang udah dicuci bersih ya. Susun rapi ikan masnya dan bagian atasnya aku tambahkan lagi dengan potongan kacang panjang, bawang batak dan juga kecombrang. Masukkan juga bumbu yang udah kita halusin tadi dan juga asam gelugur. Di sini aku pakai santan ya arsiknya guys. Lalu tinggal kita masak aja sampai kuahnya menyusut kira-kira sekitar 1 jam ya. Nah ini dia ikan arsiknya udah mateng, asli sih dari wanginya aja tuh bikin ngiler. Bumbunya ngeresep ke dalam, asam, pedes, gurih. Kalian wajib banget sih cobain di rumah. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Kalau urusan nasi uduk, aku pasti selalu pakai resep ini karena bikinnya gampang, rasanya pulen dan gurih. Jadi pertama-tama kita tumis dulu bumbu aromatik, lalu masukkan santan, kasih seasoning, garam MSG, dan kita masak dulu sampai santannya mendidih. Kalau santannya udah mendidih, kita masukin beras yang udah dicuci bersih dan kita masak di api kecil aja ya guys. Masak sambil terus diaduk sampai kuahnya menyusut. Kalau udah kita pindahkan ke kukusan. Lalu kita kukus sekitar 40 menit atau sampai matang. Nah sembari nunggu nasi uduknya matang, aku mau halusin dulu bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Kasih sedikit air lalu kita blender sampai halus. Kalau udah ada nasi uduk rasanya gak komplit deh kalau nggak ada orek tempe. Jadi aku mau potong-potong tempe, lalu mau aku goreng di minyak yang udah bener-bener panas. Goreng sampai tempenya matang dan di wajan aku mau tumis setengah bumbu yang udah kita halusin tadi. Tumis bumbunya sampai bener-bener wangi tanak dan matang, baru deh masukin irisan kol, wortel dan juga daun bawang. Kalau sayurannya udah layu, kita kasih seasoning dan masukkan juga bihun yang udah direndam dengan air panas. Kalau biasanya nasi uduk itu identik dengan bihun warna coklat, kali ini aku bikin bihun putih versi orang hajatan gitu loh. Dan ini tuh beneran enak banget. Oh iya, untuk setengah bumbunya tadi di sini mau aku tumis lagi, lalu mau aku tambahkan sedikit air. Kasih potongan cabai, garam, penyedap dan sedikit gula, lalu kita masak dulu sampai karamelis ya. Kalau udah, masukin deh tempe yang udah kita goreng tadi. Nah nasi uduknya udah mateng, tinggal kita sajikan aja bareng lauk pendamping tadi. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Dipuji-puji orang serumah karena berhasil bikin stik ayam ala resto mahal. Sampai dikira jago masak, padahal cuma pakai bahan-bahan seadanya di dapur. Nah jadi pertama-tama kita campurin paha ayam pilet dengan bawang bombay dan semua bumbu yang udah aku tulis di teks. Lalu kita aduk merata dan kita marinasi minimal 30 menit. Nah sembari nunggu ayamnya dimarinasi, aku mau bikin dulu mashed potato. Jadi pertama-tama kita halusin kentang yang udah direbus atau dikukus. Boleh dihalusin dengan cara apapun, yang penting sampai halus. Lalu kita campurkan dengan susu cair, keju, garam, dan juga merica bubuk. Kita masak di api yang paling kecil aja sambil terus diaduk sampai mengental kayak gini. Nah kalau untuk pendamping sayurannya aku cuman rebus potongan buncis dan juga wortel yang mau aku tambahkan dengan sedikit garam dan juga merica. Lalu tinggal kita rebus aja sampai benar-benar matang, angkat dan tiriskan. Nah untuk ayamnya mau aku panggang di atas teflon dengan sedikit margarin. Kita panggang di api yang kecil aja biar matang sampai ke dalam ya. Jangan lupa juga per 5 menit ini tuh wajib diwalik biar matangnya merata. Dan kalau udah matang tinggal diangkat dan sajikan deh. Sajikan bareng mashed potato, rebusan sayur dan juga saus black pepper. Asli sih kalau boleh jujur, dari sekian banyak resep stik ayam yang udah aku request, menurut aku ini sih yang paling enak. Gurihnya seimbang, ayamnya empuk dan juicy. Ini sih nggak jauh beda sama yang dijual di resto mahal. Padahal cuman pakai bahan-bahan seadanya di rumah. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Yang masih bingung nanti daging kurbannya mau dimasak apa? Kata aku sih mending dimasak menu satu ini, auto langsung ketagihan. Nah jadi pertama-tama iga sapinya mau aku rebus dulu sampai empuk. Terus sisihkan dulu aja ya, karena lanjut aku mau halusin bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting dan juga jahe. Terus di wajan kita tumis dulu bawang merah iris, baru masukin bumbu halus. Lalu tumis lagi sampai bumbunya bener-bener mateng. Masukin cabai gendot, tambahin juga air rebusan iga tadi. Lalu kita kasih seasoning, gula, penyedap dan merica bubuk.
Aduk merata, lalu kita masak dulu sampai cabai gendotnya ini layu. Baru deh kita masukkan iga dan tambahkan juga kecap manis. Masak iganya sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit mengental. Dan part terakhir aku masukin irisan daun bawang dan juga irisan tomat. Lalu kita masak lagi sampai semuanya layu. Dan udah deh jadi iga bumbu gongso asli. Ini tuh enak banget, pedes, manis, bumbunya medok meresap ke dalam. Kalau daging kurbannya dimasak kayak gini, aku tuh langsung ketagihan sih. Jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Ini cara aku ngolah daging kambing kurban biar nggak bau perengus, empuk, bumbunya medok dan meresap ke dalam. Jadi pertama-tama daging kambingnya kita rebus dulu dengan semua bumbu aromatik yang udah aku tulis di tag. Terus kalau buih kotorannya udah naik, kita angkat dan cuci bersih. Lanjut aku mau siapin bumbu, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, jahe, kunyit, kemiri, ketumbar dan jinten. Lalu ini tuh mau aku halusin dulu ya guys. Tinggal kita blender aja sampai halus. Setelah itu tumis di minyak yang udah bener-bener panas. Tumis semua bumbunya sampai tanak dan naik minyak. Lalu masukin bumbu aromatik dan bumbu kering. Untuk semua takarannya udah aku tulis di teks ya guys. Masukkan daging kambing dan tambahkan 1 liter air ya guys. Jangan lupa buat dikasih seasoning, gula, garam, penyedap, MSG dan merica bubuk. Aduk merata dan kita masak dengan panci tertutup sekitar 1 jam ya guys. Tapi kalau kalian mau cepet boleh kok pakai presto juga. Kalau udah bener-bener empuk baru kita tambahkan dengan santan instan. Masak kembali sambil terus diaduk sampai santannya ini matang dan mendidih. Kalau udah tinggal disajikan deh. Sajikan dengan bawang goreng dan juga acar. Jangan lupa pakai kerupuk udang biar lebih mantap. Kalau bumbunya super medok kayak gini kan, daging kambingnya udah nggak bau perengus lagi. Dan seisi rumah pun mana berani nolak. Jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Menu yang wajib ada setiap 1 tahun sekali kalau dapat daging kurban. Nah biasanya aku masak kayak gini biar nggak bau perengus. Jadi pertama-tama dagingnya kita potong jadi ukuran yang lebih kecil. Potongnya melawan arah seratnya biar nanti tuh cepet empuk. Terus tinggal kita marinasi aja dengan baking soda selama 30 menit. Sebelum dibumbuin wajib dicuci bersih dulu ya guys, biar nanti tuh nggak pahit dagingnya. Nah setelah itu baru deh kita campurin dengan semua bumbu yang udah aku tulis di teks. Lalu kita marinasi lagi minimal 30 menit ya. Sembari nunggu dagingnya dimarinasi, kita bikin dulu sambal. Jadi Marangi itu ada 2 sambal. Pertama itu sambal dadak. Nah semua bahannya itu mentah dan cukup diulek kasar aja kayak gini. Part terakhir tinggal digugurin aja pakai jeruk limau. Kalau untuk sambal kecapnya biasa ya, pakai bawang merah, tomat, cabai, kecap dan juga jeruk limau. Ini tuh nggak perlu tambahin garam lagi ya guys. Dan kalau udah selesai dimarinasi, dagingnya tinggal kita tusuk aja pakai tusuk sate bambu gini. Lalu kita panggang di grill pan atau di panggangan areng juga bisa. Panggangnya pakai api super kecil aja biar matang sampai ke dalam. Dan tinggal kita sajikan aja bareng sambal kecap, sambal dadak dan juga acar. Kalau di rumah kalian menu wajib daging kurban apa? Jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Menu yang wajib ada setiap 1 tahun sekali kalau dapat daging kurban. Nah biasanya aku masak kayak gini biar nggak bau perengus. Jadi pertama-tama dagingnya kita potong jadi ukuran yang lebih kecil. Potongnya melawan arah seratnya biar nanti tuh cepet empuk. Terus tinggal kita marinasi aja dengan baking soda selama 30 menit. Sebelum dibumbuin wajib dicuci bersih dulu ya guys, biar nanti tuh nggak pahit dagingnya. Nah setelah itu baru deh kita campurin dengan semua bumbu yang udah aku tulis di teks. Lalu kita marinasi lagi minimal 30 menit ya. Sembari nunggu dagingnya dimarinasi, kita bikin dulu sambal. Jadi Marangi itu ada 2 sambal. Pertama itu sambal dadak. Nah semua bahannya itu mentah dan cukup diulek kasar aja kayak gini. Part terakhir tinggal digugurin aja pakai jeruk limau. Kalau untuk sambal kecapnya biasa ya, pakai bawang merah, tomat, cabai, kecap dan juga jeruk limau. Ini tuh nggak perlu tambahin garam lagi ya guys. Dan kalau udah selesai dimarinasi, dagingnya tinggal kita tusuk aja pakai tusuk sate bambu gini. Lalu kita panggang di grill pan atau di panggangan areng juga bisa. Panggangnya pakai api super kecil aja biar matang sampai ke dalam. Dan tinggal kita sajikan aja bareng sambal kecap, sambal dadak dan juga acar. Kalau di rumah kalian menu wajib daging kurban apa? Jangan lupa di-recook dan selamat mencoba.